الحمد لله حمدا بلا غاية وشكرا بلا نهاية. الخير والشر بمشيئة الله، وكفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت وعظا وبخشية الله علما وبالاغترار جهلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال جل وعلا: إنه ولي ذلك والمولى والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وصل وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وكل الصحابة رسول الله أجمعين. أما بعد، معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita haturkan kepada Rasulullah senantiasa membawa kita untuk mendapatkan pertolongan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun tema khutbah kita kali ini adalah mengenai tentang syarat untuk menjadi sahabat Allah yang akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah senantiasa kita selalu untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah untuk mencapai daripada syarat sebagai sahabat Allah Subhanahu wa taala ini kemudian dijabarkan secara detail, secara terperinci oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kemudian disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, tepatnya di bab yang ketiga sebelum terakhir, Al-Babu Qawlu fi Adabis Suhbah wal Mu'asyarah ma'al Khaliq Azza wa Jalla. Betapa banyak yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, tetapi pada khutbah yang singkat kali ini kita hanya bisa menyampaikan beberapa syarat. Yang pertama adalah dikatakan wa in ataitani tamshi ataitu ilaika uharwi. Kata-kata ini atau syarat ini dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali mengacu pada Al-Quran surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Dari ayat tersebut yang diambil oleh sebagai rujukan oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk menuliskan kitabnya itu adalah salah satunya beliau menyimpulkan wa in ataitani tamshi ataitu ilaika uharwi. Siapa yang mengutamakan
Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi apapun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lari kepadanya dan akan menjadi pertolongan pertama untuk hambanya. Dan apabila dia terus mengikuti ajaran-ajaran kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan diangkat sebagai sahabat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut Imam Al-Ghazali bahwa hubungan antara manusia dengan Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hamba Allah, yang kedua adalah sahabat Allah, yang ketiga adalah keluarga Allah. Kalau hamba Allah, kata Imam Al-Ghazali mengacu pada surah Fatir, "Tsumma awrasna al-kitaba alladhina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi." Yang dimaksud hamba Allah adalah yang dimana mereka diberikan nikmat sehat, nikmat lapang dan lain sebagainya, tetapi nikmat-nikmat itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia disebut adalah orang yang zalim atau orang yang tertipu dengan nikmat dunia. Hamba Allah. Tetapi kalau dia sampai pada maqam sahabat Allah, dia adalah yang disebut dengan muqtasid. Atau kalau dia ingin sampai pada keluarga Allah, dia akan termasuk pada maqam sabiqum bil khairati biiznillah, yaitu orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia selalu gunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia gunakan untuk melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah sampai mengatakan kepada orang-orang yang ingin menjadi sahabatnya Allah, "Wahai kalian manusia," kata Allah, "apabila kalian ingin naik makamnya, naik derajatnya dari hamba Allah sampai kepada sahabat Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Maka katakan bahwa kalian mesti harus cinta Allah dan ikuti apa yang diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dari firman-firman Allah ini, seorang ulama besar, mufti daripada mufti Al-Azhar, yaitu Syekh Ali Jum'ah rahimahullah ta'ala, yang baru-baru ini datang ke Indonesia, yaitu ke Istiqlal. Beliau memberikan sanad ijazah, di antaranya adalah dalam kitab Fatawa Al-Bayan lima yusghilu al-adhan. Kata beliau, di antara orang yang mencintai Allah dan orang yang kemudian membuktikan cintanya kepada Allah, yaitu dengan mengerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah, min afdalil a'mal wa aqrabil qurabat wa aslun min usulil iman. Maka dia termasuk orang yang melakukan afdalil a'mal, yaitu orang yang paling mulia, yang paling utama, amal yang paling utama. Jadi amal yang paling utama, amal yang paling tinggi nilainya adalah yaitu mengikuti ajaran-ajaran atau mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aslun min usulil iman, dan dia adalah termasuk orang yang akan mencapai kepada keimanan yang sempurna. Maksudnya iman yang sempurna itu seperti apa? Seperti yang diajarkan oleh Umar bin Khattab ketika menghadap kepada Rasulullah. Seorang Umar, seorang khalifah Umar yang sangat benci dengan Rasulullah, yang ingin membunuh Rasulullah. Tapi pada saat Khalifah Umar mendapatkan hidayah, dia kemudian kembali kepada Rasulullah. Dikatakan, "Wahai Rasulullah, aku ini adalah salah satu orang yang tidak mencintai diriku sendiri, tetapi yang sangat aku cintai adalah engkau, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bertanya, "Kenapa bisa begitu, Umar?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, kalau aku cinta kepada diriku, sibuk memikirkan diriku, sibuk untuk membahagiakan diriku, sibuk untuk memperkaya diriku,
sibuk untuk mencari dunia untuk kesenangan diriku atau keluargaku. Tentu wahai Rasulullah, kebahagiaan yang aku berikan kepada keluargaku, kepada diriku sendiri, sampai mengalahkan kecintaanku kepada engkau Rasulullah. Sungguh demi Allah, diriku dan keluargaku tidak bisa memberikan pertolongan nanti di alam mahsyar. Yang bisa memberikan pertolongan itu adalah engkau wahai Rasulullah. Maka pantas aku untuk cinta kepada engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti kita utamakan adalah kecintaan kita kepada Allah dengan dibuktikan kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Kemudian di ayat selanjutnya summastaqamu. Syarat yang kedua untuk menjadi seorang sahabat Allah yang diprioritaskan oleh Allah, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berdoa kepada Allah, doanya bersifat kebutuhan. Ya Allah, panjangkan umur, berikan sehat, berikan rezeki. Itu sudah pasti Allah kasih. Tapi ada orang yang berdoa untuk keinginannya. Ya Allah, berikan kekayaan, berikan aku haji, mampukan aku untuk umrah. Keinginannya. Tentu ada yang diutamakan doa keinginannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melaksanakan syarat kedua. Apa itu? Mereka yang mampu beristiqamah dalam spiritualnya, dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah iri dengan orang yang berusaha. Dia tidak pernah bangkrut. Dia tidak pernah turun dari jabatannya. Dia dimuliakan Allah di dunia, dia dimuliakan Allah di akhirat. Di dunia diberikan jabatan yang bagus, tempat yang bagus. Di akhirat juga dia dimuliakan oleh para malaikat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang istiqamah. Al-istiqamatu khairun min alfi karawah. Ketika orang istiqamah ini bertabrakan, hancur kendaraannya, sampai bersisakan hanya tinggal debu. Tiba-tiba orang yang muncul dan tidak luka sedikit pun. Begitu ditanya, kenapa kau tidak luka? Padahal kendaraanmu hancur. Ternyata dia memiliki ibadah yang setiap malam dia lakukan, yaitu tahajud, dan tidak pernah dia tinggalkan. Maka keajaiban-keajaiban itu, kalau Nabi disebut dengan mukjizat, kalau wali disebut dengan karamah, tapi kalau manusia biasa seperti kita bisa mendapatkan keajaiban dari Allah, itu yang disebut dengan ma'unah. Dan bagaimana untuk mendapatkan ma'unah? Bagaimana untuk mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala? Maka hanya dengan cara beristiqamah. Sebab orang-orang yang istiqamah ini diberikan penjagaan. Dia diberikan pengawal, dan pengawalnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan security, bukan satpam. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Diberikan penjagaan 24 jam oleh Allah bagi orang yang istiqamah. Diturunkan oleh Allah alaihimul malaikah. Malaikah itu dalam literatur bahasa Arab, dia termasuk yang bersifat jamak, yang bersifat banyak. Berarti yang Allah turunkan bukan 1-2 malaikat untuk menjaga orang istiqamah, tapi banyak malaikat Allah perintahkan. Ada apa ya Allah? Kenapa engkau suruh kami banyak begini rame-rame untuk turun ke bumi untuk menjaga orang itu? Ya, kalian jaga dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sampai dia merasa takut, susah di dunia. Jangan sampai dia ngerasa sedih. Kalau sempat orang istiqomah itu takut susah, takut sedih, yang aku salahkan kalian seluruh malaikat. Maka malaikat menjaga betul orang yang istiqomah. Tidak akan pernah merasakan takut, tidak akan pernah merasakan rusing dan lain sebagainya. Tetapi dia merasa aman, damai, tenang, tentram, dan dia tidak akan pernah sedih untuk menjalani kehidupan ini. Sebab yang diharapkan bukan harapan dari manusia, tapi dia hanya mengharapkan harapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah al-Malik dzil malakut al-Jabbar dzil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata ikhtibaran 'alal iman was-subut. والصلاة والسلام على سيد الوجود وحبيب اليقوت محمد سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبع هداه إلى يوم بعد الموت. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ورضوان الله عليهم ولسائر المسلمين والمسلمات وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rahman, jadikan kami orang-orang yang Engkau anggap sebagai sahabat-Mu ya Allah, orang-orang yang Engkau utamakan ya Allah, baik kebutuhan kami ya Allah maupun keinginan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon bermunajat ya Allah di hari yang agung ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, agar saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Palestina ya Allah, agar Engkau selamatkan mereka ya Allah. Ya Allah, mereka yang meninggal dunia Engkau jadikan syahid ya Allah. Lawan mereka ya Allah Engkau musnahkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, amankan, damaikan, tenangkan ya Allah saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah, kami yang peduli terhadap saudara kami ya Allah, kami yang membantu saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, agar Engkau ganti ya Allah, agar Engkau jadikan ya Allah kami yang peduli terhadap saudara kami, maka Engkau jadikan kami sahabat-Mu ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrallahi akbar. Aqimus shalah.